Jadi kunci sehat dalam Islam yang paling utama adalah kolbunya benerin kolbunya. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hati kita, kalau saya sih ya, mungkin kalau Bapak Ibu mau ikutin silakan. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya, lalu tidak tenang, was-was, cemas, tidak jelas lah apa gitu, yang biasa saya kerjakan biasa sedekah. Saya akan sedekah. Dan Allah biasanya sering memberikan kesempatan itu buat kita. Tadi sebenarnya kesini saya dikasih kesempatan sama Allah. Tapi kemana dari kebetulan sebelum kesini saya ngantar istri ke mall tadi sama kakak tadi. Di situ Allah sudah kasih ilham, ambillah uang gitu kan di ATM. Karena di dompet lagi nggak ada duit, lagi nggak ada uang cash yang saya pegang. Nggak tahu nih maksudnya apa gitu kan. Tapi subhanallah, ketika saya datang ke sini tadi di depan kedutaan Belanda, nggak salah tadi itu ada bapak-bapak tua, ya, dia gendong anaknya pak, ya, digendong di depan lagi, masya Allah. Apa pesan Allah di situ? Pasti ada. Allah mau kasih pesan sama kita untuk apa? Mungkin hatimu perlu diasah nih asahannya. Orang kayak begitu. Yang mungkin kalau Anda kasih uang 50.000 ya terima kasih, dia 10.000 terima. Tapi coba kasih 500.000 atau 1 juta. Mungkin berlinangan air mata. Dan saat dia berlinangan air mata seperti itulah, maka pintu langit terbuka untuk kita dan doa mustajab. Itu yang kita kejar tiap hari. Dan hal seperti itu banyak dalam kehidupan kita. Tiba-tiba Anda pergi dari rumah mau masuk atau mau berangkat kerja seperti ini, tiba-tiba ada aja pandangan mata atau Allah kasih. Dalam Islam, kalau kita sudah tahu bagaimana dahsyatnya kebaikan, kita tidak akan pernah mau kehilangan momen sekalipun untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Contoh gini, misalkan ini penuh, misalkan ya, tempat ini penuh. Terus Anda lihat ada tempat di depannya kosong. Di situ ada orang ngantri, mau masuk. Anda lihat. Jadi hajatnya orang yang di depan pintu itu, dia pengen datang ke kajian misalkan. Karena Anda lihat ada tempat kosong, hajatnya dia. Lalu Anda kasih dia hajat ini untuk, Pak, silakan sini Pak, duduk sini Pak. Ada tempat kosong. Ketika Anda kasih itu ke dia, maka apa kata sabda Nabi atau apa sabda Nabi SAW? Nabi bilang apa? Membantu hajat saudaraku sama muslim, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Coba, bayangkan, ngasih tempat kayak begitu. Ngasih tempat, cuma ngasih tempat. Bayangkan 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Belum ribatnya, belum zikirnya, belum tilawahnya, belum sodakohnya. Hanya dengan bermodalkan ngasih tempat kayak begitu, Masya Allah Pak. Ya. Makanya saya bilang tadi kan, kalau kita udah ngerti sekarang, maka kita tidak akan pernah mau ketinggalan waktu untuk berbuat baik setiap hari. Bahkan kalau teman kita misalkan, Anda lihat apa ya, teman kita mau wudhu lagi pakai sepatu. Belum dia buka sepatu, kasih sendal sama dia. Hajatnya dia kan pakai sendal supaya sepatunya nggak basah kan, pahalanya besar. Ya. Lagi misalkan nih, apalagi kalau saya memang anti banget dibayarin orang kalau makan, rugi. Apalagi yang mau bayarin itu orang soleh. Saya mau bayarin dia. Kenapa? Gini, konsep kebaikan dalam Islam yang banyak orang tidak tahu adalah memberikan makan. Kalau Anda ketemu dengan, jadi makanan yang kita makan, dia kan di dunia itu kan makanan yang kita makan berusaha, maka dia akan menjadi daging, tulang, otot, segala macam. Tapi ada sebagian yang keluar menjadi kotoran. Subhanallahnya, jadi ketika seseorang itu memberikan makan kepada orang lain, makanan yang sehat atau nggak sehat sekalipun, maka makanan tadi akan jadi bagian dari tubuhnya dia. Jadi pasca makanan tadi masuk ke bagian tubuhnya, maka per waktu itu Anda sudah jadi bagian dari tubuh. Jadi ketika makanan tadi masuk dan itu jadi bagian dari badannya, maka Anda sudah dapat panen pahala dari situ. Ngasih makan loh. Sederhana kan? Maka nanti jangan mau lagi ditraktir. Kecuali mahasiswa. Ya enggak apa-apa. Hatta cuma ngasih air putih kan? Air putih doang loh, Masya Allah. Nah itu nutrisi itu. Ya. Jadi kunci sehat dalam Islam adalah nutrisi kolbu dulu yang dibenerin. Kalau kita sudah kayak begitu, maka Anda gini loh, Anda punya uang 500.000 ya. Katakanlah uang itu bonus, bisa beli makan, Anda akan jauh lebih senang uang ini Anda kasih ke orang lain. Ya. Kita akan jauh lebih senang ketika uang itu
kita berikan pada orang lain. Itu nutrisinya. Ya, semakin banyak kita kerjakan kayak begitu, semakin damai, bahagia hidupnya. Dan jangan khawatir, penyakit tidak akan hinggap pada orang yang emosinya baik. Penyakit tidak akan hinggap, tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Seorang pimpinan yang hobinya marah-marah, pastilah tidak lama usianya. Tenang aja, cepat ya. Hobi tiap hari marah aja, ngomel aja. Caranya kalau ketemu pimpinan kayak begitu, Anda bilang apa? Bertakwalah pada Allah. Kalau berani. Kalau berani. Tidak apa-apa, doain, jangan dimusuhin. Ya. Ada orang lagi gibah Anda. Anda tahu orang yang gibah. Gibah itu kan orang membicarakan sesuatu tentang hal yang benar tentang diri Anda, yang tidak baik. Nah, kan tapi Anda nggak suka dia ngomong itu di depan orang lain. Itu pahalanya besarnya luar biasa itu. Dan termasuk gibah itu dosa besar. Kalau dapat kayak begitu, sekalian kasih hadiah sama orang yang gibah tadi. Kasih makanan, kasih anggur, kasih kurma. Makasih ya, gitu kan. Panen pahala terus. Nanti kalau di yaumil hisab, Anda bisa bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen minta apa? Aku mau pahala puasa orang ini ya Allah. Aku mau pahala hajinya ya Allah. Maka saya bahagia banget sekarang ya. Kalau ada orang ngomongin saya. Tinggal saya ngomong sama Allah nanti, ya Allah saya mau pahala tahajudnya dia ya Allah. Sampai orang itu bangkrut nanti, dosanya kita limpahkan sama dia. Silakan fitnah, silakan gibah. Ya, maka Islam ya, bos sekalian menganjurkan sangat untuk apa? Untuk kita menjaga hati, ya, menjaga qalbu tadi. Urusan orang lain tidak perlu kita urus, enggak usah diurus.